Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Reza Bansyah Putra. Kali ini kita akan membahas instalasi Mikrotik CHR, lalu mengkonfigurasinya, dan kemudian DHCP server ya untuk memberikan IP kepada OS Windows 7 yang sebelumnya kita sudah install. Oke, pertama-tama kita harus kunjungi dulu ke mikrotik.com. Ke mikrotik.com, ini websitenya. Kemudian kita ke software. Setelah software, lalu kita pilih cloud hosted router. Nah, ini lalu kita pilih OVA yang long term ya, yang long term. Oke, kita download di sini. Karena saya sudah download, jadi saya langsung saja ke tahapan selanjutnya, yaitu mengimport OVA yang sudah kita download. Caranya seperti ini. Pertama kita klik file, kemudian import appliance, kemudian klik folder, kemudian kita pilih OVA yang sudah kita download ya, lalu open. Setelah itu klik next, kemudian import karena sudah tidak ada yang kita ubah di sini. Oke, Mikrotik sudah kita import. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Kenapa Mikrotik ini perlu diimport? Karena Mikrotik ini modelan template. Ya, tunggu dulu. Oke, untuk loginnya ini kita pakai default ya. Loginnya ini admin, kemudian passwordnya masih kosong, jadi kita langsung enter aja. Di sini kita ditanya untuk menggunakan software lisensi. Kita pilih N aja atau ketik N. Nah, di sini kita sudah masuk ke si Mikrotiknya di sini. Oke, sekarang kita keluarkan dengan klik sistem shutdown, kemudian enter, lalu ya. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah melakukan setting Mikrotiknya. Melakukan setting Mikrotik ini dengan cara pertama kita klik kanan pada Mikrotik, kemudian ke setting atau bisa di sini. Kemudian kita ke network. Untuk adapter satunya kita nggak perlu rubah karena di adapter satu itu kita perlu memilih bridge adapter untuk si Mikrotiknya, dan ini dari wireless perangkat kita ya, dari wireless Windows 10 yang kita pakai. Kemudian di adapter 2 kita pilih enable, kemudian pilih internal network, lalu namanya kita ganti menjadi SW lokal.
Nah, SW lokal ini bermaksud untuk menjadikan virtual switch gitu ya. Kemudian kita ke display, karena di sini ada invalid setting detect yang mengharuskan grafik kontrolnya itu menggunakan VS MS VGA. Oke, kita rubah dari VBox VGA menjadi VS VGA, VMS VGA. Oke. Setelah itu kita oke. Kemudian di Windows 7-nya kita juga perlu melakukan setting agar nantinya terkonek dengan SW lokal. Nah, di adapter 1 ini kita pilih internal network, lalu kita tentunya pilih SW lokal yang tadi kita setting ya. Oke, lalu oke. Kemudian kita perlu buka yang namanya Winbox. Untuk teman-teman yang belum mendownload Winbox ini, bisa di-download di Google secara gratis. Kemudian kita jalankan terlebih dahulu Mikrotik dan OS Windows-nya agar terbaca di Winbox 64 bit ini ya. Nah, setelah sudah running Mikrotik dan Windows 7-nya, kita ke Winbox, masuk ke Winbox. Oke, sebentar, ini admin, kemudian enter. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini sudah terbaca ya untuk Mikrotik routernya. Kemudian kita klik di sini, lalu connect. Nah, Winbox ini berfungsi untuk antarmuka antara Mikrotik dan Windows agar mempermudah kita untuk menjalankannya. Lalu kita pilih interface, kemudian kita cari IP address-nya. Nah, di sini ada IP default ya, IP default di sini. Kemudian di Ethernet 1 kita ganti nama menjadi Ethernet 1 inet. Oke. Lalu di Ethernet 2 kita jadikan Ethernet lokal. Oke. Setelah itu kita coba buat IP ya, buat IP untuk OS Windows 7-nya dengan cara ke IP address, kemudian tambah,
kemudian kita pakai IP 10.10.10.1/24, kemudian interface-nya Ethernet 2, lalu apply, kemudian oke, di sini sudah ada ya untuk IP address di Ethernet 2 untuk ke Ethernet 2. Lalu kita ke IP, kemudian DHCP server. Nah, setelah itu kita klik DHCP setup, lalu kita pilih Ether 2 lokal, kemudian di next. Untuk tahapan ini kita next aja terus, next sampai selesai, kemudian oke. Nah, sekarang kita coba cek di Windows apakah Windows ini sudah mendapatkan IP yang tadi kita buat. Dengan cara seperti ini, klik komputer, kemudian open network, kemudian change adapter setting, kemudian klik kanan pada local area connection, kemudian disable, kemudian enable. Nah, fungsi ini untuk mereset dari IP yang sebelumnya default menjadi IP yang kita buat. Ini kita pilih home network aja. Nah, ini tandanya dia sudah terkonek ya, sudah mendapatkan IP. Lalu kita klik 2 kali pada local area connection, kemudian details. Nah, ini IP sudah didapatkan, tapi di sini internet belum ada koneksinya. Untuk praktek internetnya kita akan lanjutkan di video yang keempat. Oke, untuk sekarang di tahapan memberikan IP kepada OS melalui MikroTik dan mengkonfigurasikan MikroTik ini sudah selesai ya. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.